nih pemirsa, setelah puas menikmati setiap spot yang ada di Cafe Tris ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan ownernya sendiri. Halo Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Syarif. Bapak Syarif. Iya. Nah, Pak, ini kan bisa dikatakan salah satu tempat di daerah Kambo yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Nah, ini dan saya dengar juga tadi Pak, untuk proses pengerjaannya memakan waktu selama 6 tahun lamanya. Iya. Itu apa sih alasannya Pak? Kenapa bisa sampai selama itu? Ini kan artinya dalam pekerjaan kan prosesnya lama memang. Artinya dari iseng-iseng awalnya sampai bertahap sampai kan manual juga cara kerjanya. Jadi makanya butuh waktu lama dan apalagi kan pekerjaan juga banyak. Jadi ini kalau misalkan lagi free tidak ada pekerjaan baru Iya, dikerja lagi baru gitu ya dikerja Pak. lagi. Nah Pak, untuk tempatnya sendiri tuh dikerja Bapak bareng-bareng sama teman-teman atau bagaimana Pak? Cuma sendiri tidak ada. Sendiri ya Iya, Pak. sendiri. Oh, jadi itulah yang memakan waktu yang cukup lama. Iya. Gitu. Nah Pak, ini kan tempatnya sudah bisa dikatakan sudah sangat pas nih untuk jadi tempat wisata dengan pemandangan alam. Nah, ada tidak rencana untuk masih ingin membangun atau bagaimana untuk tempatnya sendiri, atau ingin menambah kayak balai-balainya gitu Pak? Kalau masalah penambahan tempat yang masih karena masih bekerja di sebelah sananya kan masih sebentar bekerja. Bapak juga sendiri yang Iya, kerja? sendiri. Oh gitu. Kalau yang di sebelah sana kan lebih enak juga pemandangannya ke sana ke gunung. Oh gitu ya Pak. Nah Pak, ini itu kan tadi Bapak bilang kerja sendiri semuanya, makanya lama. Nah, itu pemikiran dari mana sih Pak? Tiba-tiba saya mau nih ke gunung ini buat tempat seperti ini, seunik ini gitu. Iya. Cuma awalnya kan masalahnya tempat ini kan dulunya saya kan cuma cinta alam juga. Oh, jadi Bapak pecinta iya, alam. jadi saya berkeluarga, jadi makanya daripada repot-repot ke sana kemari ya nikmati sendiri, bikin sendiri lah begitu. Mumpung ada tempat ya Iya. Pak. Jadi semuanya dikelola sendiri-sendiri gitu. Oh, jadi ini juga salah satu alasan ya Pak kenapa tempat ini juga bisa dijadikan tempat camping. Iya, begitu ya. Karena menarik dari hobi Bapak sendiri yang Oke. memang seorang pecinta alam. Iya, begitu. Nah, kalau yang di atas ya, kalau yang tempat ini sendiri, ini masih Bapak juga yang desain, mulai dari untuk gambar-gambarnya, pemilihan warnanya, seperti itu. Iya, ini saya artinya imajinasi sendiri begitu. Imajinasi sendiri yang mengalir ya Pak. Iya. Jadi mau buat seperti ini sudah perubahan berapa kali Pak? Ini sudah yang ketiga kalinya ini. Wah. Saya rubah ini. Jadi kalau bosan rubah lagi. Dirubah lagi. Jadi semua inspirasi keluar di sini ya Pak. Iya. Nah, Pak, untuk tempat ini sendiri, ini diperkenalkannya kepada masyarakat, itu caranya seperti apa sih Pak? Kalau perkenalan saya belum pernah, artinya Secara langsung. cuma dari pariwisata dulu. Sudah ada pariwisata yang datang iya. berkunjung? Pernah juga promosikan dari wisata Polopo, dari Makassar juga pernah. Oh, jadi sudah banyak ya Iya. Pak, sudah promosikan tempat ini. Banyak dia kalau yang promosi itu. Nah, ini Pak, ini kan juga tadi mengusung tema kafe, tapi ini memang yang ingin ditonjolkan itu kafenya atau cuma pure untuk memang view-nya, tempat wisatanya? Ya, cuma untuk tempat campingnya begitu kan. Oh, jadi yang ingin ditonjolkan sebenarnya tempat campingnya ya tempat Pak? camping ya. Jadi bukan kafe ya? Bukan kafe. Nah Pak, ini kan tadi kita bilang sudah diperkenalkan kepada masyarakat dengan cara kedatangan dari pariwisata. Nah, itu untuk pengunjung sendiri sudah ada tidak yang biasa berkunjung ke tempat ini untuk sekedar berselfie ria ataupun untuk camping Pak? Kalau masalah pengunjung setiap hari itu ada pengunjung. Selalu ada. Iya. Cuma kita nih yang sebagai owner di sini kan terbatas waktu. Biasa kalau ada pengunjung datang, nah tidak sempat dilayani begitu. Jadi cuman dipersilakan naik untuk menikmati pemandangannya saja. Iya, biasa begitu. Gitu ya Pak. Itu dikenakan biaya tidak sih Pak? Nah, untuk saat ini belum ada kalau masalah biaya. Kalau cuma untuk naik menikmati kalau pemandangan. menikmati, Oh gitu ya Pak. Jadi ini gratis. Iya. Dan kalau misalkan tiba-tiba nih kayak saya ya Pak, misalkan besok-besok mau datang, tapi memang cuma ingin menikmati pemandangan, tapi saya mau bawa kayak makanan-makanan begitu Pak, apakah diperbolehkan Pak? Bisa dia bisa.
Bisa ya, Makan Pak? ala-ala makan biasa na bawa orang. Kayak barbekyuan Masak, begitu ya, iya, Pak? bisa. Oh, jadi tetap aman ya, Tetap aman. asalkan menjaga Jaga kebersihan. kebersihan. Itu yang paling utama. Jadi kemanapun kita pergi memang kebersihan harus nomor satu ya, Iya, Pak. betul. Apalagi ini alam. Iya. Kalau misalkan bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Kalau misalkan, nah di sini tiba-tiba ada yang mau pesan makanan nih, itu apa sih yang kita sediakan? Kan kalau di Kambo andalannya carabah, Carabah, ubi ya. goreng. Nah kalau kita mungkin ada yang berbeda. Kalau misalkan lagi sedang free dari pekerjaan lain. Kalau iya sama yang begitu, yang saraba, Saraba ya, Pak? goreng-gorengan begitu ya. Oh, jadi tetap andalan ya, tidak Menu bisa utama. dihilangkan dari Kambo itu ya Pak, saraba ini. Iya betul. Itu Oke. menu utama yang di kampung. Nah kalau untuk makanan berat-beratnya Pak, kan tadi sudah ada gorengan, tapi kalau misalkan kan biasa ada orang, "Oh, saya malas Pak untuk saya lapar Pak, saya mau makan yang berat-berat kayak yang seperti dari nasi, dari olahan nasi, tapi sudah tidak sempat bawa makanan, bisa tidak dibuatkan?" Nah itu bisa tidak sih Pak? Bisa dia kalau mah di sini kan ada nasi goreng, Oh ada ya ada Pak. kepurung. Boleh kebayang ada kepurung. Ada kepurung. Oke. Banyak dia menu-menu yang Kepurung patikala mungkin Pak? pasti kalah ya, tergantung dari yang pesan biasa pengunjung. Oke, karena kan tadi sepanjang jalan saya lihat banyak pohon patikala Pak. Jadi Iya. mungkin andalannya di sini kepurung patikala mungkin ya Burung Pak. pasti kalah ya betul. Oke, nah Pak untuk planning selanjutnya nih untuk usahanya Bapak ini atau tempat wisatanya lah, karena kita kan nggak bisa mengatakan bahwa ini sebagai kafe ya Pak, karena maksudnya ini itu pun juga dibuka karena kalau misalkan Bapak lagi free baru bisa melayani pengunjung kalau lagi free. Jadi kita sebut saja lain tempat wisata. Nah untuk planning ke depannya Pak, selain tadi menambah tempat, mungkin ada lagi nih yang mau ditambah untuk depannya supaya lebih menarik, apakah mungkin lampu-lampunya atau apa gitu Pak? Kalau tempat ini artinya masih banyak yang belum terselesaikan, sebenarnya masih banyak yang mau dikerjakan kalau di tempat ini, Gitu ya. termasuk nih tempat-tempat campnya. Jadi Ada juga resiliensihannya nanti begitu rencananya. jadi itu Iya. jadi planningnya sudah sangat banyak ya Pak, tinggal Iya. untuk realisasinya dan membagi waktunya. Iya betul. Oke. Jadi tetap ya Pak di sini mengedepankan tempat camping. Iya betul. Camping. Nah Pak, terus tadi kan kita bilang di sini mengedepankan tempat camping. Kenapa justru diberi nama Taman Tris? Itu Taman Tris itu yang awalnya dirintis ini kan memang taman, jadi perkenalannya juga dari pariwisata dulu itu yang kenal Taman Tris begitu. Oh, itu Tris itu dari apa sih Pak? Itu mungkin ada arti atau mungkin nama anak-anaknya Bapak? Iya. Kalau 3S itu kan Oh, 3S bukan Tris ya Pak? Oh. 3S itu kan anggota, 3 kan S semua awal namanya. Oh, jadi makanya dinamakan 3S. 3S. Oh, bukan Tris. Jadi bukan Tris ya pemirsa, Iya. tapi 3S. 3S. Nah, itu nama anak-anaknya yang berawalan S ini semua siapa Pak? Yang Itu pertama, cewek semua yang mungkin ya, Pak? pertama tidak cowok, yang pertama itu Sarjuna, yang kedua Salsa, yang ketiga Sarla. Saya kira semua namanya dari alam juga Pak. Karena kita kan tadi bilang hobinya pecinta alam, jadi mungkin ada nama-nama yang dekat-dekat dengan alam, dengan gunung. Oke Pak, makasih untuk bincang-bincangnya Pak, dan jempol deh untuk tempatnya, sangat menarik sekali Pak, apalagi untuk view yang ditawarkan, dan mudah-mudahan planningnya Bapak ke depan yang ingin mengedepankan tempat camping dan juga tempat apa tadi Pak, lesehan ya? Ya, lesehan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya Pak. Oh iya. Oke. Nah pemirsa, bincang-bincang kita hari ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita. Tapi jangan lewatkan ya keseruan-keseruan kita di episode-episode lainnya. Akhirnya saya Sarimaya dan juga Bapak siapa Pak? Pak Syarif. Pak Syarif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, oke mungkin bisa sama-sama Pak, sayangi lingkungan Anda. Oke, 1, 2, 3. Sayangi lingkungan Anda. Oke, makasih Pak.